Giveaway hingga ratusan juta di channel Autap. Gimana caranya? Caranya kalian tonton semua video Autap sampai habis, karena nanti di menit-menit tertentu bakalan nongol link kayak gini. Dan kalian tinggal ketik ataupun copy manual di browser handphone atau PC kalian. Dan kalian bisa langsung klaim giveaway untuk kalian. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan sama giveaway-giveaway berikutnya. And good luck! Halo fellas, Lugus back ya, it's me. Selamat datang balik channel Autap kali ini. Dan di kesempatan kali ini agak sedikit berbeda setupnya. Ada Autap, Indira dan juga Ainur di sini. Karena ada yang mau diceritakan. Jadi kita kembali lagi ke konten baper atau bahas paranormal experience. Nah, jadi kemarin Autap lagi siang-siang ya. Autap tuh lagi kerja. Autap lagi kerja. Tiba-tiba ada yang nyamperin Autap, yaitu adalah Ainur. Ainur mau itu cerita ada pengalaman gini bang, gue gini. Boleh tuh, lo mau nggak ceritain di konten baper? Oh boleh bang. Ya udah, besok kita syuting ya, kita ceritain gitu. Mumpung masih inget juga sebelum banyak yang lupa gitu kejadian-kejadiannya atau potongan-potongan kejadiannya. By the way, Autap buka kacamata aja ya guys. Ini agak mantul. Nah, ini mau dimulai dari mana nih? Jadi awalnya nih, lo inget gak tepatnya nih kapan? Kejadian hari gua, apa gitu-gitu? Okay. Masih inget gue. Waktu itu kan hari Minggu pas lagi libur. Ceritanya gue nih lagi mau belanja ke ITC Cipulir, kalau lo tahu. ITC Cipulir tahu, itu tempat gue belanja dulu. Oh mau lebaran? Iya, beli mukena gitu-gitu lah. Berarti belum lama? Belum, minggu ini Kak. Hari Minggu ini. Iya. Terus habis itu kalau ke Cipulir tuh gue lewat jalan ini Kak, samping tol Pesanggerahan itu loh. Ulu Jami. Lewat situ kan. Kalau misalnya gue mau ke Cipulir pasti lewat situ gitu. Ceritanya gue lagi jalan nih sama nyokap gue gitu, naik motor, lagi ngobrol-ngobrol biasa. Jalan atau naik motor? Naik motor. Motornya yang jalan. Iya benar. Naik motor terus habis itu pas pertengahan jalan di tempat yang itu tempat tuh dulu ada mayat lah di situ. Ada kejadian. Ada kejadian gitu. Terus pas gue lewat situ, tadinya sebelum lewat situ gue maksudnya gue nggak ada kepikiran tentang apa-apa gitu maksudnya. Terus tiba-tiba pas lewat situ dada gue sesek banget. Terus gue tiba-tiba kayak pengen nangis, entah kenapa. Padahal gue lagi ngobrol biasa sama nyokap gue, terus tiba-tiba lah, gue kenapa dah? Kok tiba-tiba pengen nangis? Aneh banget gitu, kayak ini kenapa sih orang gue lagi ngobrol biasa, lagi nggak ngobrolin kayak sedih-sedih atau apa gitu sama nyokap gue. Lu nggak lagi dicubit sama nyokap lu kan? Enggak sih, kebetulan. Pelan, bawa motornya pelan gitu, nggak gitu? Enggak. Terus habis itu gue cerita sama nyokap gue, Di, aku kenapa ya? Kok tiba-tiba kayak nyesek banget, terus kayak pengen nangis gitu. Ternyata uang lu nggak ada buat belanja di Cipulirnya. Kayaknya tuh kurang. Jadinya nyesek. Nggak kepikiran. Gue juga kalau kayak gitu agak nyesek sih. Diajakin besok-besok, iya masa gini ya. Terus habis itu kata nyokap gue, kenapa emangnya? Terus tiba-tiba gue kepikiran sama kasus yang sempat viral di tahun 2020. Karena lu jadi kayak bertanya-tanya gitu kan, ini gue kenapa sih? Terus jadi keinget gitu. Iya, pertamanya kayak nyesek. Itu sambil jalan? Maksudnya apa udah sepulangnya? Sambil jalan mau ke si ITC Cipulir itu. Terus kayak, anjir kok tiba-tiba gue keinget sama kasus yang sempat viral itu gitu. Nah kebetulan gue ngelewatin tempat itu. Terus kayak, lah kenapa tiba-tiba gue inget kasus itu ya gitu. Terus habis itu dari semua kasus, pembunuhan, apa segala macem, pas banget lu tiba-tiba keinget itu gitu. Terus habis itu kata nyokap gue, mungkin perasaannya doang kali, cuman kayak perasaan kamu doang gitu. Tapi beneran kayak, lu ngerti gak sih kayak orang lagi sedih banget, saking sedihnya lu nyesek gitu loh dadanya. Itu biasanya gue kalau lagi disabetin sama bokap gue kayak gitu tuh. Gue nggak tahu lagi gitu. Ya kan sedih banget kan, sampai gini. Itu kan sesek tuh. Iya benar. Terus abis itu kata nyokap gue, udah coba doa-doa aja gitu. Udahlah. Sesampainya di ITC Cipulir. Tahu doanya? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Gitulah pokoknya. Al-Fatihah aja. Gitu aja Al-Fatihah. Terus sampai Cipulir anehnya gue tuh nggak ngerasain sedih, gue nggak ngerasain nyesek, gue nggak ngerasain apa-apa, biasa aja. Oh jadi begitu sampai di tempat tujuan yang dimana itu adalah ITC Cipulir, lu belanja, rasa seseknya tuh udah hilang gitu, perlahan-lahan hilang. Hilang, terus nggak ada yang kayak pengen nangis gitu, nggak. Yang lu inget hilangnya sekejap, maksudnya kayak di momen tertentu lagi jalan gitu naik motor set, hilangnya sekejap atau pelan-pelan turun, deg-degannya turun terus baru hilang. Turun. Oh. Lama-lama turun deg-degan. Berarti makin jauh dari lokasi itu,
Makin berkurang. menurun, terus sedihnya juga jadi kayak "Lah, kok tiba-tiba kayak nggak ada apa-apa gitu loh, kayak nggak ngerasain sedih, nggak ngerasain nyesek, nggak bahkan maksudnya kayak langsung nggak terlalu terfokuskan sama si kasus tersebut itu loh. Yang dimana sebelumnya lu deg-degan banget dan ini banget. Benar. Sedih banget. Sedih banget gitu. Itu kata gue tuh aneh banget sih. Nah, jadi tuh kalau misalnya lu tahu, itu kasus sempat viral banget di tahun 2020. Jadi ditemuin tuh mayat di situ. Dia itu pokoknya ditemuinnya sama anak-anak yang lagi main layangan. Yang gue baca ya, yang gue baca di berita gitu. Yang gue baca di berita dia lagi anak-anak lagi main layangan terus ketemu sama si mayat ini gitu. Terus motornya nggak jauh dari situ. Oh, motornya juga ada? Ada tapi nggak deket-deket sama dia, maksudnya mungkin agak rada kesanan lagi gitu katanya sih yang di berita itu yang gue baca. Terus habis itu yang gue baca juga Si anak ini akhirnya apa? Lapor polisi atau ngasih tahu warga setempat terus baru lapor polisi. kasih Gitu. tahu orang gede ya? Masalahnya kan kalau anak kecil takutnya kayak ini ngeprank atau apa kali gitu kan. Terus yang gue baca juga si mayat ini kalau nggak salah ada luka di dada sama di leher gitu. Meninggalnya mungkin karena sayatan juga atau gimana nggak ngerti. Jadi itu tuh kayak tiba-tiba keinget kasus tersebut terus kayak yang itu kan udah lama ya 2020 sekarang udah 2023 gitu. Tiba-tiba gue inget tuh kenapa aneh banget gitu. Nah pada saat udah nih kan gue udah selesai ya belanja segala macem, pokoknya ceritanya tentang si mayat tersebut lah pokoknya. Berarti ini lu sambil belanja sambil iseng-iseng browsing juga di handphone gitu? Atau enggak? Itu maksudnya udah lu fokus belanja aja? Iya fokus belanja aja gitu, nggak ada yang gimana-gimana. Itu gue tahu berita itu kan udah lama. Maksudnya gue masih kayak keinget, oh ini kayaknya ini deh gitu. Maksudnya gue baca-baca juga gitu. Iya. Emang berita itu Lumayan. lu sempet tahu gitu? Sempet tahu. Soalnya gue pribadi nggak tahu tuh. Soalnya kan daerah rumah Ayu Iya kan. benar. Oh, Gak jauh iya, iya benar benar sih. daerah Jadi- rumah gue. Jadi gue kayak tahu gitu penasaran dan sempet nyari tahu juga gitu loh. Dan mungkin ada banyak kayak nyokap lu atau di sekitaran situ tetangga gitu juga sering ngebahas gitu kali ya. Itu baru ditemuin ada mayat di situ gini-gini, hati-hati ya, yang gitu-gitu ya. Jadinya lu lumayan ini ya. Sama sih gue kalau di Ciledug dulu di tempat tinggal gue di Ciledug kalau misalkan ada pembunuhan ya gue tahu sih maksudnya. Nggak seviral itu pun tahu gitu biasanya. Karena kan aware kan, oh ini di daerah dekat rumah gue nih gitu. Jadi kayak lebih aware gitu. Jadi keinget gitu loh. Iya benar. Terus dia tuh ini kan di beritanya tuh dia ini bunuh diri bang. Jadi mungkin ada kesedihan atau apa gitu. Gua nggak tahu juga sih. Pokoknya intinya kayak ada mayat di situ lah intinya gitu. Terus mungkin masih di situ arwahnya mungkin. Gue juga nggak tahu. Yang anehnya pada saat gue udah selesai belanja segala macam, gue pulang lewat situ lagi dong. Lewat situ lagi. Lewat situ lagi. Karena itu rute lu emang Rute kalau gua- Cipulir tuh ke situ Cipulir, ya. pasti lewat situ. Itu aneh banget. Lagi jalan, lagi udah ceritanya udah nih mau ke mau pulang gitu ya. Pas lewat situ lagi, itu bener-bener nyesek banget. Itu air mata gue hampir jatuh bang, kayak pengen nangis banget gitu. Kenapa ya? Terus gue langsung bilang sama nyokap gue kan, mas sumpah nih aku pengen nangis banget, terus kayak nyesek banget gitu. Terus kata nyokap gue, yaudah baca doa aja gitu. Nggak, tapi ini sumpah aneh banget, gue bilang gitu. Lu tuh baru ngerasain pertama kali kayak gitu dong? Pertama kali. Dari sekian banyak kayak biasanya kan lu sering bilangnya tuh sumpah gue mual banget, sumpah nah, biasa gua- mual kan. Iya, jadi kayak murung apa segala macam, cuman kayak gitu-gitu doang kan. Kayak lu lagi ngerasain ada hawa-hawa mistis apa segala macam, biasanya lu kayak gitu tuh reaksinya. Nah ini baru nih, Baru pertama banget, kali. baru pertama kali ngerasain kayak dada gue nyesek banget, terus sedih yang amat luar biasa banget gitu. Terus kayak ini aneh banget sih, maksudnya kayak gue kan kalau dibilang misalnya ya sedih misalnya ada kejadian misalnya di situ ada mayat ya mungkin sedih gitu. Cuman maksudnya kayak gue bukan keluarganya, gue nggak Kerabatnya. kenal Dari gitu. sekian sering lu lewat situ, kenapa baru kali itu gitu ya? Aneh banget, sumpah itu aneh banget. Terus mungkin ini persepsi gue sih, mungkin sebenarnya kayak dia pengen komunikasi sama gue, tapi guanya tuh kayak gak mau gitu loh. Badan guanya itu maksudnya dalam diri guanya, bukan guanya nggak mau, bukan. Maksudnya si dalam diri gue tuh kayak jangan deh lu jangan ngomong sama gue atau lu jangan komunikasi sama gue. Jadinya karena dia nggak kesampaian mau komunikasi sama gue, si feel-nya dia aja gitu yang berasa di gue. Emosinya doang ya. Emosinya Emosi dia, sedihnya iya doang benar, ya. emosi sedih, emosi nyeseknya dia aja yang berasa di gua gitu. Karena kan lu cuma bisa ngerasain kan. Kalau untuk komunikasi atau masukin arwah ke tubuh lu, itu kan nggak bisa. Ya, Ya, itu jadi dia. sebenarnya bukannya lu nggak mau, tapi emang lu nggak Nggak bisa. bisa, benar. Iya. Lebih Mungkin kayak kalau nggak bisa. misalnya
yang lewat situ misalnya Orang yang bisa. itu Mungkin. bakal ngebantu banget gitu Bisa ya. mungkin. Karena gue bukan orang yang bisa masukin arwah atau misalnya gue bisa berkomunikasi, mungkin bisa, cuman karena nggak bisa jadi feel-nya dia aja yang berasa di gue gitu. Kayak ketangkep gitu kayak gitu. ini gue sedih tahu, ini Ke gue capture ya. nyesek tahu gitu. Ih, merinding sih gue. Sumpah gue sih nggak pernah ya mendapatkan experience kayak gitu atau cerita kayak gitu aja. Aku jujur belum pernah sama sekali gitu. Terus ngebayangin ketangkep sama rasa, tapi rasa dari jasad gitu yang kayak seolah minta tolong atau kayak pengen cerita gitu, ngasih tahu apa yang dia lagi rasain gitu. Itu kayak Masya Allah serem banget. Kayak gimana ya, takut, deg-degan gitu, tapi kayak kasihan, tapi bingung gitu. Masalahnya kan kita nggak ngerti ya caranya ya. Iya benar, nggak Maksudnya ya kalau aku juga dapat experience kayak gitu sih, ya jadi sedih, bingung gitu. Maksudnya ya gimana caranya? Masa ngomong dalam hati? Ya udah coba kamu cerita aja, masa gitu kan? kayak takutnya bisa. Nggak bisa, nggak tahu. nggak bisa, nggak Mungkin ada ininya khusus gitu, ada caranya khusus kayak misalkan baca apa tenang atau iya benar, justru mungkin ada amalannya mungkin gitu, baca apa, baca surat apa, baca doa apa, atau tenang atau tutup matanya, cari tempat sepi misalkan gitu. Tapi masalahnya ini kan nggak tahu, jadi kayak cuma ini kenapa ya? iya, lebih ke kayak cuma bisa begini paling ya. Iya gue tahu lu sedih tapi gue nggak tahu caranya asli dah gitu. Ya kan kayak gue nggak bisa bantu banyak gitu soalnya. Tapi menurut aku arwahnya termasuk baik sih. Maksudnya arwah kan ada yang jahat, jin ada juga yang jahat gitu kan. Cuman ini termasuk arwah yang baik gitu. Soalnya sebenarnya mungkin ya, aku nggak tahu ilmunya sih ya. Mungkin sebenarnya jasad arwah tuh bisa aja masuk ke manusia manapun misalnya gitu ya. Bisa aja masuk ketika Ainur lagi bengong atau Ainur udah pernah dibuka indranya gitu kan, mungkin lebih gampang masuk karena ngerasa aja bisa gitu kan. Tapi dia nggak berusaha untuk Nggak memaksakan. masuk gitu, iya. Walaupun ada sesuatu yang pengen disampaikan atau pengen minta tolong atau apalah itu gitu, tapi nggak sekeras itu untuk mau masuk gitu ke Ainur. Mungkin kalau misalnya dia jadinya masuk ke Ainur nggak sekuat itu gitu. Badannya, benar. jiwanya atau keadaannya gitu, keadaannya misalnya itu kan jalan sepi gitu ya, yang ngebantuin Ainur tuh nggak ada misalnya gitu. Terus apakah ibunya Ainur nggak bakal lebih panik tuh kalau misalnya ujung-ujungnya malah masuk ke Ainur dan nggak bisa ngebantu gitu kan? Benar. Dia cukup baik sih walaupun dia lagi kalut banget sama kesedihan gitu. Mungkin dia mau nyampein sesuatu apa, mungkin kan mau cerita atau gimana, Iya. cuman sama guanya nggak ketangkep secara bagus nih istilahnya, jadinya kayak ya perasaan dia doang saat itu aja yang ketangkep sama gua. Masalahnya pas gua sampai rumah nih udah nih kan kelar gua aktivitas biasa, pas gua mau tidur itu tuh gua kepikiran banget Kak, kayak anjir sebenarnya dia kenapa ya dia. Tapi lu di rumah udah nggak ngerasain sedih gitu-gitu lagi dong? Enggak. Berarti dia nggak ngikut kan, baik kan? Bener. Kalau Berarti emang ngikut dia lu stay rasa itu terus-terusan tuh terus-terusan. Tapi jujur nih sebelum gua mau cerita ini gua agak deg-degan tau, agak gimana gitu rasanya, kayak kurang nyaman aja gitu. Pas sampai rumah, pas mau tidur itu sih bener-bener kayak kepikiran banget, terus kayak sebenarnya kenapa ya gitu, sebenarnya apa dia mau nyampein sesuatu atau apa dia mau cerita, gue nggak bisa bantuin dia gitu, Nggak bisa bantu banyak. nggak bisa bantu banyak. Sampai pas malam tuh gue sebelum tidur gue emang sempet nyari tahu lagi tuh kayak apa sih sebenarnya gitu. Gue bilang wah gue kayak bener-bener kayak wah gue bener-bener takut banget, kayak gue takutnya nih bakalan kayak berkepanjangan gitu loh, kayak nanti kalau setiap laut situ ntar gitu lagi gitu loh. Kayak kepikiran gitu terus jadinya. Tapi kalau masalah Ulu Jami itu kan yang waktu kita ini kan sayang kayak di loop itu kan. Kamu udah pernah cerita belum sih? Aku udah pernah cerita, tapi videonya tuh aku cari hilang, nggak ada. Apa ke backup? Serius, aku kan udah mau upload sebenarnya waktu itu. Apa aku backupnya di Google Drive? Apa di iCloud? Apa belum ke backup di mana-mana? Sama aku udah ke delete di galeris gitu. Oh jadi belum ke-upload? Belum. Coba yang Cerita udah di ya yang story. Nanti Tumben bikin banget lagi. video bisa hilang. Ya itu aku bingung tuh, makanya tuh. kok bisa ya? Itu Autab sama Indira malam-malam guys diputer-puterin Ya sampai mungkin berapa kalau mau kali. diceritain detail, insya Allah kalau lancar nih ya guys, insya Allah kalau lancar, Auta bakal ceritain lagi deh di baper selanjutnya aja. Iya. Tapi ini masih di daerah Ulu Jami, masih di daerah Pesanggerahan itu guys, deket tol itu bener-bener. Kemarin si Ainur pas cerita sambil kayak, lu tau gak sih bang ini coba lihat di Street View. Terus dilihat tuh jalurnya guys, yang di Street View. Terus langsung, lah, wah di sini Apa langsung. dengan Ulu Jami ya? Autab bilang sama Indira, sayang ini
Ainur ada kejadian juga di daerah sini. Ini kan yang kita waktu malam-malam diputerin apa setan keder. Kok aku sekarang deg-degan banget ya? Kenapa ya? Kok deg-degan banget gitu rasanya kayak duk. Tapi mata lu berkaca-kaca tahu. Itu momen dimana Autap sebagai sosok kepala keluarga gitu ya di kejadian itu gitu tuh bingung kayak nggak bisa berbuat banyak. Biasanya kan gini, maksudnya tuh gini, biasanya Indira kalau bingung sesuatu nih, ini menurut kamu gimana sayang? Oh bentar aku pikirin. Oh gini, gampang, gini nih. Masalah tuh bisa diselesaikan. Di momen itu Autap sama Indira tuh lihat-lihatan, lah ini kan yang tadi 177 ya? Iya, lah ini 177. Kita kan tadi udah lewat sini, kok keluarnya di sini lagi apa segala macam. Padahal Autap sama Indira tuh nyetir, Ya, kita nyetir belum berdua gitu ya, guys. belum muter balik. Jadi ngikutin jalan gitu tato. Kok di sini lagi. Nah, di situ tuh Autap sama Indira lihat-lihatan, Indira bingung, Indira sampai teriak nangis. Autap sampai kayak, anjir ini gimana ya? Kok Itu sebenarnya ada videonya tau guys. ada videonya kita rekam cuma gini sih kayak ekspresi Iya. muka kita gitu. Ya. Iya, tapi hilang. Cuma kayak oke guys, ini di daerah ini barusan kejadian gitu-gitu, bukan video pas ngalaminnya. Soalnya pas ngalaminnya kita nggak begitu ngeh awalnya, jadi cuma lewat terus tahu ulah kok di sini lagi gitu. Terus ya udah langsung bikin video aja di handphone, bikin video cepat ekspresinya doang gitu buat reminder, buat ngingetin. Oke, by the way jadinya kalau sekarang ini masih suka kepikiran nggak? Terkadang kalau misalnya gue lagi nggak terlalu banyak kegiatan yang gue lakuin, gue agak kepikiran sih Oh, sebenarnya. berarti mulai sekarang kalau lagi bengong bantuin Mas Andri. Benar sih, Mas mau nyuci? Mas lagi nyuci piring saya. Udah selesai. Teteh lagi sini Mas Adi sini. Itu. Iya, Jadi iya. nggak kepikiran. Biar nggak kepikiran Biar ya. banyak kegiatan ya, benar sih. Kalau besok baper nggak mau ada Indira, komen aja ya guys ya. Jadi nggak seru ya. Kenapa bisa pas-pasan di situ ya? Maksudnya Iya dah. itu pasti ada dulunya penjelasannya kenapa tuh. Apa mungkin dulunya nggak tahu di tempat mananya, tapi kan sekarang itu jadiin pembangunan tol kan? Apa ada satu tempat yang memang dulunya itu makam misalnya gitu? Apa dulunya? Kalau dulu aku sering dengarnya tuh di deket seberang jalan BNI itu apa ya? Jalan apa sih namanya BNI? Benny mana nih? BNI yang banyak delman itu apa namanya? Swadharma. Ya jalan Swadharma yang seberangnya tapi yang ada kali itu tau gak? Tahu gue. Nah yang ada kalinya itu katanya sebelah sininya itu kan ada kayak tembok-tembok gitu kan. Nah itu katanya di dalam tembok-tembok itu dulunya ada kayak bidan gitu, dan itu tempat buang janin-janin katanya gitu di situnya. Jadi sering kayak kalau misalnya banjir banyak korban, misalnya kayak ikut ke selokannya apa segala macam yang kayak gitu-gitu. Nah itu yang tetangganya Eyang. Nah kalau di Ulu Jami situnya tuh deket tolnya aku belum dengar cerita apapun sih. Oh berarti kamu yang di seberangnya, yang kecil. Yang kecil karena dulu Oh, aku kita sering pernah lewat situ tuh. Iya. Kita pernah tuh zaman pacaran kan lewat situ terus kayak deg-degan gitu. Jadi dia gang kecil gitu guys ya. Kalau rumahnya di situ pasti tahu deh yang mana. Itu aku kalau mau Arahnya kalau kan? ya arahnya kalau dari Cipulir itu perempatan Ulu Jami ke kiri guys. Iya. Kalau ke kanan itu rumahnya neneknya Autap, dekat situ. Haji apa gitu namanya, Swadharma gitu-gitu tuh ke kanan. Pokoknya BNI deh. Kalau Iya. orang situ pasti ngomong BNI Tahu, tahu lah tahu. Delman. BNI, Delman, Universitas. Ayo apalagi namanya lupa mulu. Tantri Abeng. Tante Abeng. Benar Tante Abeng. Itu kalau dilurusin tuh itu kalau ke kanan. Nah, ini yang ke kiri guys maksudnya, yang gangnya lebih kecil gitu. Tuh katanya di situ pembuangan jin. Jadi kalau malam Pembuangan bayi. Janin. janin banyak jin maksudnya. Banyak jin jahat. Ih. Oke, segitu dulu aja guys cerita dari kita bertiga nih ya. Dari Ainur lebih tepatnya. Kalian coba komen di bawah gimana pendapat kalian, menurut kalian itu kejadian apa gitu ya. Karena kan sebenarnya kalau belum puasa kan setan katanya dikurung juga ya. Maksudnya gimana nih kalau yang kayak gitu-gitu? Apa cuman perasaan gue aja? Iya, tapi kenapa kalau cuma perasaan kenapa bisa kebetulan deg-degannya cuma pas lewat situ gitu loh. Kayak ya menurut kalian aja deh, atau kalian mungkin ada yang pernah juga ngerasain hal yang sama ketika ngelewatin tempat-tempat tertentu tiba-tiba deg-degan gitu. Padahal tadinya nggak kepikiran apa-apa, lagi jalan santai terus tiba-tiba duk kayak gitu. Nah, coba bagi pengalaman kalian juga di kolom komentar di bawah. Oke, segitu dulu dari kita bertiga. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau misalkan mau dibikinin video kayak gini terus, komen juga di bawah, like ya, share video ini ke teman-temannya, dan see you on the next video. Bye-bye. Thank you guys.